Di balik kerasnya batu, di bawah teriknya matahari dan debu yang menempel di kulit, ada kisah tentang manusia-manusia luar biasa yang tak pernah lelah berjuang. Mereka tidak mencari emas, mereka tidak menggali permata, tapi dari batu-batu inilah mereka menafkahi keluarga dan mempertahankan kehidupan. Selamat datang di channel Selo Ageng, tempat di mana kami mengangkat kisah nyata, penuh makna, dan seringkali tersembunyi dari mata dunia. Hari ini, kami ajak Anda melihat satu kisah penuh pelajaran berharga. Inilah harta karun tersembunyi. Batu ini jadi sumber kehidupan. Bayangkan, sebuah batu yang tampak biasa, kasar, berat, keras, dan diam. Tapi siapa sangka, di balik diamnya, tersembunyi sebuah kisah. Kisah tentang harapan, perjuangan, dan kehidupan. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah perjalanan panjang, bukan tentang emas. Bukan tentang permata tapi tentang batu. Ya, batu yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Batu yang bagi sebagian besar dari kita hanya menjadi pijakan, tapi bagi mereka adalah satu-satunya harapan untuk terus bertahan hidup. Inilah kisah tentang harta karun tersembunyi, yang tidak bisa diukur dengan harga, tetapi dengan keringat, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Di pelosok-pelosok negeri ini, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sekelompok manusia tangguh. Mereka bukan pekerja kantoran. Mereka tidak bekerja di balik layar komputer. Mereka bekerja di balik tumpukan batu, di bawah terik matahari, dan di tengah kerasnya medan alam. Mereka adalah para penambang batu manual. Profesi yang nyaris terlupakan, namun terus hidup karena satu alasan, yaitu kebutuhan. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, mereka sudah bersiap. Membawa linggis, palu besar, dan peralatan lainnya. Bukan untuk mencari emas, tetapi untuk memecah batu. Suara dentuman palu menghantam batu menjadi irama kehidupan. Suara yang tidak banyak orang ingin dengar. Tetapi bagi mereka adalah pengingat bahwa hari masih terus berjalan. Mereka tidak menambang di tambang besar, tidak pula memakai mesin berat. Semuanya dilakukan dengan tangan kosong, alat sederhana, dan semangat luar biasa. Lalu, mengapa batu ini disebut sebagai harta karun? Karena dari satu batu besar yang berhasil mereka pecah, mereka bisa membawa pulang uang untuk makan hari itu. Dari tumpukan batu kecil, mereka bisa membayar uang sekolah anak-anak mereka. Dari serpihan dan pecahan batu ini, mereka bisa membeli beras, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya. Batu-batu ini, yang dianggap tak bernilai oleh banyak orang adalah penyelamat kehidupan. Bagi mereka, setiap retakan batu adalah harapan. Setiap serpihan adalah langkah kecil menuju kelangsungan hidup. Saat kita melihat batu, kita melihat sesuatu yang mati. Tapi saat mereka melihat batu, mereka melihat kesempatan.
Tangan mereka penuh luka. Kuku mereka kotor dan terkelupas. Kulit mereka terbakar matahari. Tapi senyum mereka tetap ada. Mengapa? Karena mereka tidak punya waktu untuk mengeluh. Mereka hanya punya waktu untuk berjuang. Tak jarang, saat bekerja, mereka tertimpa batu, ada yang jatuh dari tebing. Ada pula yang harus bekerja dalam keadaan sakit, hanya karena jika tidak bekerja hari ini, tidak ada makan besok. Apakah mereka menyerah? Tidak. Karena dalam hati mereka tertanam kalimat sederhana, kalau bukan saya yang bekerja, siapa lagi? Mereka tahu, hidup tidak mudah, tapi mereka juga tahu, diam tidak akan membawa perubahan. Di balik setiap penambang batu, ada seorang ibu yang menanti di rumah. Ada anak-anak yang bertanya, "Ayah kapan pulang?" Ada dapur yang perlu dinyalakan, dan sekolah yang perlu dibayar. Batu itu bukan hanya menjadi sumber uang, tapi juga jadi simbol pengorbanan. Batu itu menjadi alasan mengapa ada anak yang bisa tetap sekolah. Ada istri yang bisa memasak. Ada keluarga yang tetap bertahan. Bahkan, ada seorang istri yang ikut membantu di tambang batu seperti ini. Bukan karena dipaksa, tapi karena mengerti, hidup itu berat. Dan setiap tangan harus ikut menopang. Di balik kerasnya batu, tersimpan kelembutan hati. Di balik tebalnya debu, tersembunyi cinta tak bersyarat. Kita sering melihat kesuksesan dari sisi yang gemerlap. Tapi jarang kita menyadari bahwa ada orang-orang yang berdiri di dasar kehidupan. Menopang dunia agar tetap seimbang. Mereka tidak viral. Mereka tidak trending. Tapi merekalah yang mengajarkan kita arti sebenarnya dari kerja keras, keikhlasan, dan ketabahan. Mereka mengajarkan kita bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah batu. Bahwa kerja keras tidak selalu tampak indah, tapi punya makna yang sangat dalam. Kita belajar bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan yang luar biasa. Batu bisa habis, tanah bisa longsor, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Kini, banyak yang berharap ada perhatian lebih bagi mereka. Bukan sekedar bantuan, tapi teknologi sederhana agar pekerjaan mereka jadi lebih ringan. Anak-anak mereka juga bermimpi. Mereka ingin hidup lebih baik, ingin kuliah, ingin punya masa depan yang lebih cerah. Dan mereka tahu, semua itu dimulai dari kerja keras orang tua mereka hari ini. Batu yang dulu tampak tak berarti, kini menjadi simbol perjuangan. Menjadi saksi bisu dari kisah manusia-manusia luar biasa yang memilih untuk tetap bertahan, meski dunia seringkali tak berpihak pada mereka. Teman-teman, jika hari ini kalian melihat batu, lihatlah lebih dari sekedar benda mati. Lihatlah cerita di baliknya, lihatlah tangan-tangan yang memecahnya, lihatlah keluarga yang hidup karenanya. Karena di balik batu, ada kehidupan, karena batu ini adalah harta karun tersembunyi. Bukan karena nilainya di pasar, tapi karena nilainya di hati mereka yang menggantungkan hidup padanya. Mari sebarkan cerita ini. Mari beri penghargaan pada mereka yang bekerja dalam diam. Karena mereka layak dikenal, layak dihargai, dan layak dibanggakan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komentar,
dan subscribe agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk Anda. Korupsi ya, kandidat korupsi campaign. Hukumannya ringan. Siapa tuh hukumannya bang kita ya? Tapi yang perlu. Iya. Ini orang rangkanan. Apa cuma ini luar tegale. Udah stop boy. Bu tegale sapa gak ngerti aku tuh melu. Iya. Tanah dadi unine lho. Kita serangkai guys. Foto bukan jiran. Ono kita. Angit. Kita kira kan ya samorne. Iya, samorne. Kita jujuk. Jujuk. Itu mesti gak ngerti ya perjuangannya kuli kinasih ini. Gak ngerti. Orang dapat itu ya. SCP nak uripe. Iya. Berarti paling keterne sekolah. Mereka nak uripe nak keterne sekolah ya. Loh. Lah iya kae to. Malah ublek kan ri. Ora sambok kerok nyaben mbok engko kodane ngerti dhewe lho. Wong iki yo gepeng nah yo anae. Sesuk Mas badan karo kulit. Oh, engko tak keprondot kowe engko nek konek. Gepeng kok ngene karo ngene iki. Ngene. Gepeng. Kowe iki kon bodol nang mang saya kalau dari YouTube kowe. Kowe plek duit karo bisnya, Mbak. Ayo balik. Ayo balik ya. Jangan iki lho. Balik. Nah, kemana? Ayo balik. Balik. Oh. Nak suruh ngatur nah, kok nang ben.